Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas berkat-Mu, di mana pada malam hari ini ya Tuhan kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Secara khusus ya Tuhan untuk mendengar firman dan lagu pujian. Kiranya Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah teguh dalam iman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, nats renungan kita malam ini adalah merupakan salah satu pesan Rasul Paulus kepada anaknya Timotius saat ia masih berada di dalam penjara, di mana ia dijebloskan dalam penjara karena memberitakan Injil. Dengan pesannya ini, Paulus tidak henti-hentinya memberi motivasi dan semangat kepada Timotius agar ia tetap teguh di dalam iman dan mengerjakan tugas pelayanannya walaupun berada dalam penganiayaan atau kesesakan. Paulus telah memberikan teladan dan dalam banyak hal kepada Timotius berupa pengajaran melalui cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, dan ketekunan. Paulus hendak menegaskan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Saudaraku seiman, mari kita membacanya yang ditulis di dalam Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1. Dikatakan demikian, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi,
inti dari iman yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, inti dari iman yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka semua akan jadi. Di tengah situasi sulit, kita harus memiliki keberanian untuk memperkuat iman yang ada di dalam diri kita dengan jalan menyatakan dan melakukan firman Tuhan. Dengan tujuan agar kita terhindar dari semua siasat dan pekerjaan yang dalam perbuatan dosa. Kita juga dapat memahami ketika Paulus juga menghimbau agar Timotius tetap hidup di dalam kebenaran, yang artinya memiliki iman yang rohani dan kudus. Seseorang dapat dikatakan beriman kepada Tuhan bila dia hidup dalam kekudusan dan berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jangan pernah berharap dapat melihat mujizat Tuhan dalam hidup ini bila kita sendiri tidak rohani atau tidak kudus. Sama halnya ketika Joshua menyampaikan pesan kepada bangsa Israel saat mereka hendak menyeberangi sungai Yordan, dikatakan demikian, kuduskanlah hatimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua pasal 3 ayat 5. Dari ayat ini jelaslah bagi kita, haruslah kita mengerti bahwa Tuhan sangat membenci orang-orang yang terus melakukan dosa atau hidup di dalam dosa. Maka dari itu, janganlah kita pernah membatasi diri kita untuk hidup dalam kekudusan. Dan marilah kita melakukan sesuatu dengan kehendaknya. Sebab bagi Tuhan tidak ada suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil, asalkan kita taat kepadanya. Sekali lagi, tidak ada suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil bagi Tuhan, asalkan kita taat kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami selalu teguh di dalam iman kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhanlah yang menjagai kami. Tuhanlah yang selalu ada dalam kehidupan kami.
Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.